lang lakapulang orang tadangan orang yang di dalam di bangunan di mereka. Ada si hadis lain 7 langkah orang yang paling terakhir tadi bangun dari malaikat orang yang meninggal itu. Apa yang akan ditanya? Semua apa yang sudah dilakukan di dunia. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang paling utama sekali adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Di antara banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, salah satunya adalah nikmat kehidupan. Kenapa nikmat kehidupan perlu kita syukuri bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah? Karena dengan nikmat kehidupan sampai sekarang kita masih hidup. Dengan nikmat kehidupan yang Allah berikan sampai sekarang kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kira-kira ada enggak Bapak dan Ibu? Tahun kemarin, tahun 2021, ada saudara kita, masyarakat kita, jamaah kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada. Bahkan banyak. Mereka tidak bisa bersama-sama kita lagi. Mereka sekarang sedang dipertanyakan bagaimana apa yang sudah mereka lakukan di dunia ini. Mereka tidak bisa bersama kita karena nikmat kehidupan telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita syukuri nikmat kehidupan untuk saat ini Bapak dan Ibu. Karena tidak ada jaminan tahun besok, Ramadan depan, tahun 2023, kita akan bertemu lagi di sini. Tidak ada jaminan. Makanya perlu kita syukuri dan manfaatkan saat ini kita masih hidup di dunia ini. Kemudian Bapak dan Ibu, nikmat yang kedua yang perlu juga syukuri di antara banyak nikmat yang telah Allah berikan adalah nikmat keimanan. Bapak Mari Ustaz, ini yang Bapak tanya ke Bapak dan Ibu sadanya. Kira-kira yang di dalam masjid awak ini, yang hadir di dalam masjid ini, lah sadonyo masyarakat awak di sekitar masjid apa tidak? Sadonyo apa tidak? Tidak kan? Tahu awak kan tidak? Kenapa? Allah beri mereka nikmat kesehatan. Allah beri mereka nikmat kesempatan. Allah beri mereka nikmat kehidupan. Tetapi tidak Allah berikan nikmat keimanan. Sehingga tidak ada halangan, tetapi mereka tidak datang ke tempat kita ini, ke masjid kita ini. Kenapa? Nikmat keimanan yang tidak ada pada mereka. Berarti Bapak dan Ibu, kita yang hadir pada malam hari ini adalah orang-orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kasarnya ceritanya Bapak dan Ibu, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, kita tidak pernah bertegur sapa. Ada Bapak dan Ibu yang tahu bantuan Nabi Muhammad? Tidak ada. Ada Bapak yang tahu? Nah, yang tahu bahwa ada namanya Muhammad. Kalau itu mungkin lain tahu bahwa. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak pernah. Tapi kenapa ajaran yang lama sekali, lebih dari 1400 masih kita ikuti ajarannya? Karena apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan salah satu peninggalan dari Nabi Muhammad sampai sekarang masih bersama kita dan sudah kita baca, yaitu Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Judul atau tema dari ceramah singkat kita pada malam hari ini adalah meraih takwa di bulan Ramadan. Meraih takwa di bulan Ramadan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Kita akan bahas satu ayat ini saja Bapak dan Ibu untuk malam ini. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman. Sama awal ayat surah Al-Hasyr 18 dengan perintah melaksanakan puasa. Perintah melaksanakan puasa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di awal, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sama awalnya Bapak dan Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira Bapak dan Ibu di Masjid Awam ini malam kabaran ini Pak. Malam sepakat malam ketujuh. Nah, yuk para luri tanya Bapak dan Ibu karena ada dua versi awal ini. Ada yang ini kok malam ketujuh, ada yang malam ke-6. Awal tak perlu mempermasalahkan itu. Awal tak usah derang kalau ada saudara awal ini masih malam ke-6. Tak usah awal nak tegur sapa lo gara-gara itu. Yang gak permasalahkan apa? Kok ada sampai malam ini kok ditanya ke orang labara puasa, jawabannya alun leh. Ba kok alun leh? Ba kok alun puasa leh? Yo alun 4 bulan leh je. Bulan apa yang dicari? Tu parlo juga berangan. Lah malam ke-7 orang, lah 6 puasa atau lah 5 puasa kok ditanya alunnya mulai leh. Itu dah berangan tu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berarti di awal ayat Allah memanggil perintah puasa itu adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang kenal kita dengan orang itu, tetapi sampai sekarang belum melaksanakan puasa, berarti tidak terpanggil. Karena Allah memanggil perintah puasa ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau seseorang laki-laki maupun perempuan beragama Islam balik dan berakal sehat jasmani dan rohani tidak berpuasa, berarti tidak terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka juga termasuk orang yang tidak beriman. Tak ada rasanya ke puasa itu. Kenapa? Ya tak ada iman tak terpanggil. Berarti Bapak Ibu kita di sini anak-anak awak dan kita itu puasanya mudah-mudahan bisa menjadi orang yang beriman sesungguhnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ayat surah Al-Hasyr tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan apa bekal untuk hari esok. Hari esok itu adalah akhirat. Di dalam surah As-Sajdah, perbandingan antara dunia dan akhirat adalah satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ada orang yang hidup 1000 tahun Bapak dan Ibu? Tak ada. 100 tahun pun kini wak carilah gak payah.
mencari orang yang 100 tahun baru meninggal payah gitu. 60 lah meninggal, 50 lah meninggal, bahkan anak PT paling banyak di bawah 72 meninggal. Karena Nabi Muhammad menyampaikan umur umatku paling banyak 60 sampai 70. Kok ada yang balabian kisah sakit. Nabi Muhammad 67. Jadi perbandingannya bagaimana Bapak dan Ibu? 1000 tahun di dunia, 1 hari di akhirat. Berarti panjang perjalanan kita. Makanya sebelum kita meninggal dunia, Allah ingatkan kepada kita semua, hendaknya setiap diri mempersiapkan untuk hari esok, yaitu akhirat. Jangan lupa pikir Bapak dan Ibu, kalaulah meninggal itulah selesai saja itu. Kata kuburan, kadang-kadang tausiah melayat, kita antarkan kepada tempat istirahat terakhir. Itu bagi awal dan itu. Bagi orang yang waktu itu, disitulah mulai pertanggungjawaban Bapak dan Ibu. Alam barzakh. Ada 2 hadis Bapak dan Ibu. Yang pertama, tadanga dalam langkah kaki orang dan melayat itu pulang datang malaikat langsung. Dalam langkah orang ke pulang baru langkah pulang orang tadangan orang yang di dalam di bangunan di malaikat. Ada hadis lain 7 langkah orang yang paling terakhir tadi bangun dari malaikat orang yang meninggal. Apa yang akan ditanya? Semua apa yang sudah dilakukan di dunia. Rabbuka, siapa Tuhan engkau? Apa kitab engkau? Siapa nabi engkau? Yang menjawab apakah bisa kita hafal sekarang? Tidak. Yang bisa menjawab adalah amal perbuatan kita. Ini yang bertanya ke Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira lah banyak tak amal perbuatan awak yang baik? Alah. Ini yang bertanya lo lihat. Kok misal-misal Pak? Kok misal-misal aja dulu Bapak ini. Lah siap tak awak sadonyo yang di masjid ini kok tiba-tiba meninggal malam ini? Lah siap? Anggotanya walia semangat menjawab iyo indah siap atau indah sih jawab. Kira-kira Bapak dan Ibu, awak yang ada di masjid malam ini sudah siap untuk meninggal malam ini atau indah? Halo lain banyak terangan saya dua ngeci siap saya mengecian indah tapi lebih parah ke indah. Ini bertanya lo walia, kira-kira Bapak dan Ibu siap tak malam kini awak meninggal tapi pasti masuk surga? Siap atau tidak? Siap. Tadi takut meninggal. Kalau pasti masuk surga siap lo satu. Itu penting Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya kalau awak takut itu meninggalnya atau sesudah meninggal kaji masuk surga pun neraka. Berarti Bapak dan Ibu bukan meninggalnya yang kita takutkan, tetapi sudah meninggalnya apakah kita masuk surga atau masuk neraka. Berarti kalau takwian sesudah meninggal itu surga atau neraka, diazab atau dinikmatkan oleh Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masing-masing awal, masing-masing kita semua tahu sebenarnya tentang amal ibadah kita masing-masing. Karena ibadah yang kita kerjakan secara sadar, sholat awal, puasa awal, zakat awal. Jadi bisa kita ingat-ingat diri, mana-mana diri Bapak dan Ibu. Kira-kira mana yang lebih banyak ya? Lah sekian umur, mana yang lebih banyak? Dosa atau pahala ya? Kalau jawaban di hati awak, bisa itu sendiri tuh. Kalau dalam hati awak kira-kira lebih banyak dosa, di bulan Ramadan ini kok banyak-banyak cari pahala. Kalau lah banyak kira-kira dalam hati awak tuh, dalam hati awak sih usah cerita ke orang. Wah, kalau berpikir lebih banyak pahala, pakai kecil kawan, jangan sampai sombong itu dalam hati saya. Tapi kalau rasa-rasanya lebih banyak pahala daripada dosa,
berarti istiqomah sih tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi perlu ino-inoan dulu di rumah beko sebelum kalau kanan-kanan. Sekian nunggu ama yang lebih banyak. Rasa-rasa Bapak dan Ibu. Karena kita tidak takut mati, yang kita takutkan sesudah matinya masuk surga katanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, maka oleh sebab itu di bulan suci yang penuh berkah ini kita banyak-banyak beribadah. Bagaimana cara kita agar menjadi orang yang bertakwa? Nanti akan kita lanjutkan Bapak. Di ayat ini kita lanjutkan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bagaimana cara mempersiapkan diri agar kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah. Jadi baca roh Bapak dan Ibu bertakwa di bulan puasa, baca Quran. Kalau di hari di luar bulan suci Ramadan ada juga Bapak dan Ibu yang semangat membaca Quran, tapi banyak yang lebih semangat kalau bulan puasa. Ada di antara Bapak dan Ibu malam ini lah juz 7 atau juz 6. Ada di siko Bapak dan Ibu malah 6 puasa tuh. Targetan sebulan tuh 30 hari puasa, misalnya selesai awal 30 juz. Ada di siko Bapak dan Ibu yang lah sampai juz 6. Ada lah. Juz 5. Ada lah. Juz sampai juz 3. Juz 2. Juz 1. Ambo yakin di malam ini tuh di siko lah banyak juznya. Cuman sadar kayak tangan. Ambo yakin sih tuh. Sagan oke tangan, beko kecil lu ya betul Ustaz lah. Tapi yang dalih Bapak dan Ibu perbanyak baca Quran di bulan puasa, perbanyak bersedekah di bulan puasa, perbanyak zikir di bulan puasa. Jadi tingkatkan ibadah kita selama bulan puasa agar nanti kita di akhir menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kita perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita agar kita di bulan suci Ramadan, di awal, di tengah sampai di akhir kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cek le tanya ambo Bapak dan Ibu. Ambo di tempat lain bertanya juga, sama tahun dulu bertanya juga. Tahun dulu kan ada ambo. Kira-kira Bapak dan Ibu, malam ini mana ramai daripada malam 29? Malam ini. Jadi aneh salah gitu. Alun malamnya lewat Bapak dan Ibu lah taraso kabar lupa. Bapak itu Bapak dan Ibu. Ternyata Bapak dan Ibu tidak ditampi awak saya. Dima pun model 7 Bapak dan Ibu. Anang salah Bapak dan Ibu. Salahnya mau dekor. Orang yang terbiasa ke masjid beribadah kepada Allah baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, mereka akan tetap beribadah bulan puasa sampai dari awal sampai akhir. Orang yang tidak terbiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala datang ke masjid beribadah seperti di bulan suci Ramadan, di awal masjid akan ramai tetapi kenapa di akhir akan hilang begitu saja? Karena tidak terbiasa. Jangan jadian alasan Bapak dan Ibu. Oh ya di akhir-akhir kau Ustaz sibuk, ada di sibukan mencari baju rayo. Tu pandai ya nak kemas haji lain. Di akhir-akhir kau ibu-ibu sibuk buat kue sampai malam Ustaz. Nah ada yang melarang buat kue itu doh. Nah ada yang melarang beli baju rayo itu doh. Tetapi jangan pernah tinggalkan ibadah kita karena dunia. Dunia berlalu ya Ustaz. Iyo paralu. Dunia itu berlalu di dunia. Tapi jangan pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka imbangi Bapak dan Ibu. Puasa iya juga, sholat tarawih dan witir iya juga. Agar kita nanti ketika hari raya Idul Fitri benar-benar menjadi orang yang merayakan Idul Fitri, dan kita semua yang menjadi orang yang fitri, suci lahir dan batin, hilang semua dosa selama bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Bapak dan Ibu, mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.